Halo guys, welcome back to our channel. Di sini kita akan menjelaskan lagi beberapa modul yang ada di lab simulasi bersama saya dan teman saya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NPM 18032010052 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofiatul Adawiyah, NPM 18032010096. Nah, kita berdua dari kelompok 31 Lab Simulasi Sistem Industri. Kali ini kita akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu Software Pro Model. Selamat menonton. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum modul 2 yaitu Software Pro Model. Untuk latar belakangnya sendiri, saya akan menjelaskan tentang Software Pro Model, yaitu sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Pro Model memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan satu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nyata yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, dan kerja research dan lintasan kerjanya. Dalam Pro Model, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Nah, dalam modul 2 kali ini kita mendapatkan studi kasus tentang antrian teller, di mana antrian sendiri adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada pemeriksaan, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi yang lain. Merupakan kejadian yang sering ditemui, begitu pula antrian dalam bank. Nah, teller merupakan petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya berhubungan langsung dengan nasabah dan masyarakat umum. Nah, bank harus menyeleksi petugas yang akan ditunjuk sebagai teller karena cara kerja, sikap, dan sifat serta cara pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umum secara tidak langsung akan mencerminkan keadaan dan reputasi bank. Nah, kali ini kita mengambil suatu bank yaitu Bank BRI, di mana Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, dan sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia sampai sekarang, Bank BRI tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan perbankan seperti menabung, penarikan, dan melakukan transfer baik sesama Bank BRI maupun ke beberapa bank lain. Namun, salah satu kendala yang terjadi di Bank BRI adalah panjangnya proses antrian. Nah, antrian tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya jumlah teller yang ada serta lamanya proses pelayanan. Nah, lamanya proses pelayanan menimbulkan adanya biaya tunggu dan mempengaruhi peningkatan total biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh bank. Nah, kemudian untuk rumusan masalah dari permasalahan kali ini yaitu bagaimana membuat simulasi antrian teller pada Bank BRI menggunakan Pro Model yang bertujuan untuk mengenalkan software Pro Model dan cara pengoperasiannya untuk simulasi sistem antrian pada teller Bank BRI. Kemudian menggunakan software Pro Model untuk menyelesaikan permasalahan masalah tadi, serta mengetahui tool apa saja yang digunakan pada software Pro Model dalam penyelesaian masalah antrian teller pada Bank BRI. Nah, kemudian untuk manfaat praktikum dan sistematika penulisan sama seperti modul 1 Software Arena. Kemudian untuk bab 2 tinjauan pustaka, di sini kami menyampaikan teori antrian seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada simulasi dan sistem, ada perangkat lunak simulasi, ada Pro Model, simulasi dengan Pro Model, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini kita akan membahas tentang metodologi. Yang pertama adalah waktu dan tempat, di mana penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Rungkut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, permasalahannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, lamanya proses pelayanan menimbulkan adanya biaya tunggu dan mempengaruhi peningkatan total biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Nah, berikut data pengukuran waktu yang didapatkan setelah melakukan pengamatan. Nah, berikut adalah tabel waktu pengukuran di mana saat kita melakukan pengukuran, aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam Bank BRI Rungkut yaitu pengambilan nomor antrian, kemudian nasabah menunggu antrian, kemudian pemanggilan nomor antrian, dan kemudian teller melayani nasabah. Setelah itu yang terakhir adalah inspeksi. Berikut adalah flowchart dari penelitian kali ini. Dan untuk pengumpulan data yang kita kumpulkan adalah data umum antrian, kemudian ada identifikasi waktu antrian, dan kemudian ada penentuan jumlah antrian. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri kita menggunakan software ProModel seperti judul dari modul 2. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaannya kita akan menggunakan software ProModel dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rohdet tadi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang running program ProModel. Jadi yang pertama-tama yang kita siapkan adalah data pengolahan seperti ini. Kita kumpulkan dulu datanya dari pengamatan pertama sampai ke 10. Kemudian untuk datanya kita ambil dari antrian Bank BRI di daerah Rungkut. Selanjutnya kita bisa masuk ke ProModel. Langkah pertama adalah klik build, kemudian general information, distance-nya kita ganti meters, browser-nya kita ganti menjadi student. Open, klik OK. Kalau sudah kita klik build, kemudian kita klik location, kita masukkan dash. Kemudian bisa kita ganti teksnya. Nah, yang pertama adalah mengambil antrian atau nomor antrian. Kemudian langkah kedua adalah kursi. Kemudian klik centangnya kita hilangi, kita klik grafiknya, kita ganti menjadi loading. Kemudian yang ketiga ada proses yang namanya phone. Kita hilangi centangnya, kita masuk ke sini lagi, kita ganti menjadi memanggil antrian. Kemudian yang keempat ada yang namanya operator. Kita klik teks, kita ganti menjadi melayani. Kemudian kita klik lagi, yang terakhir adalah komputer. Kita ganti menjadi inspeksi. Kalau sudah, bisa saya jelaskan bahwa proses alur ini dimulai dari nasabah mengambil nomor antrian, kemudian loading atau menunggu. Selanjutnya adalah memanggil dari nomor antrian yang sudah diambil oleh nasabah tadi. Kalau sudah, nanti nasabah itu akan dilayani oleh teller. Kemudian yang terakhir adalah diinspeksi atau dimasukkan datanya ke dalam database. Nah, langkah selanjutnya adalah klik build, kemudian klik entitas atau entity. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa entitasnya adalah berupa nasabah. Jadi nanti kita pilih operator, kemudian operatornya kita ganti namanya menjadi
nasabah. Untuk speednya tetap 50, statusnya tetap time series. Kemudian kita masuk ke klik build arrival. Nah, di sini entitasnya udah masuk nasabah, kita klik OK. Lokasinya kita masukkan satu-satu dari nomor antrian sampai inspeksi. Klik OK, kuantitasnya 1, akunnya INF karena ini akan diperoleh data yang tak terhingga. Frekuensinya 1. Klik enter pada entitas, masukkan lagi entitasnya nasabah, lokasinya kita masukkan loading. Kuantitas 1, occurrence-nya adalah INF, frekuensinya 1, dan seterusnya sampai semua location sudah dimasukkan. INF, frekuensi 1, nasabah, lokasinya melayani, kuantitasnya 1, INF, dan frekuensinya 1. Kemudian yang terakhir, lokasinya kita masukkan inspeksi, kuantitasnya 1, occurrence-nya INF, frekuensi 1. Kalau sudah, nah kalau sudah, kita masuk ke build, kemudian bagian proses. Pertama, klik entitasnya nasabah, location-nya nomor antrian, output-nya nasabah, destinasi, dari nomor antrian menuju ke loading. Klik OK. Move logic-nya kita masukkan datanya dari start bit. Kita masukkan datanya, data ini jadi data yang pertama, kolom pertama. Kita masukkan ke start bit ini. Jadi ada 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 7. Jangan lupa untuk klik enter, kemudian klik auto fit, discrete distribution. Oke. Nah, ini udah keluar datanya, kemudian kita ekspor ke aplikasi Pro Model tadinya. Klik OK, kembali lagi ke Move Logic, klik Build, kemudian klik Move For, jangan lupa untuk paste. Nah, diklik Paste, udah keluar hasilnya, angkanya. Klik Close. Yaitu lanjut ke proses kedua. Entitas tetap sama, nasabah, location, dari loading, nasabah, destinasi, dari loading ke memanggil antrian. Move logic-nya sama, pakai start bit, kita masukkan juga datanya. (12), 14, 17, 19. Klik auto fit, discrete, oke, ekspor. Aplikasinya kita masukkan Pro Model, oke. Kembali lagi ke sini, build, kita paste aja. Klik paste dan muncul close. Lanjut ke proses selanjutnya. Oke, location dari memanggil antrian, outputnya tetap sama, nasabah, destinasi, lanjut ke melayani. Kemudian ke klik move logic, sama pakai start bit, kita masukkan data-datanya.
16, 12, 13, 14, 16, 13, 15. Kemudian klik auto fit discrete distribution, oke, ekspor ke pro model, oke. Kemudian kita build, kita paste, klik paste, udah muncul. Lanjut ke proses selanjutnya. Location dari inspeksi, dari melayani, bentuknya nasabah, destinasi ke inspeksi, move logic pakai start bit juga, kita masukkan juga 42, 45, 46, 47, 45, 42, 45, 46, 7, auto fit discrete, oke, ekspor ke model, oke, masuk ke sini, move logic, build, kemudian kita paste. Nah, klik paste, udah muncul, close. Dan tahap terakhir, jeng jeng jeng, location dari inspeksi, output, oke, destination, exit untuk mengakhiri proses ini. Kemudian yang terakhir ada start bit seperti biasa, kita masukkan datanya 7, 8, 10, 6, 7, 7, 8, 10, 6, 7. Klik auto fit discrete distribution, oke, ekspor, tetap pro model, oke. Kalau udah, klik ini move logic, kita masukkan, kemudian klik paste, paste. Nah, udah muncul, berarti semuanya udah diproses. Tahap selanjutnya adalah klik simulation model parameter, option, kemudian runtime-nya kita masukkan 8 kali, waktunya kita masukkan menit, kemudian replication-nya kita masukkan 10. Klik OK. Kalau udah simulasinya lagi, kita klik run. Kemudian kita harus nge-save dulu data ini untuk bisa di-run. Kita save BRI, save. Nah, ini adalah proses running dari aplikasi, atau bisa kita lihat proses mengantri dari nomor antrian menuju loading, kemudian menuju memanggil antrian, menuju melayani, dan sampai ke inspeksi. Kemudian untuk ini filenya kita bisa lihat dari replication 0 sampai ke 10, waktunya bisa kita lihat dari hour-nya dan menitnya. Bisa kita cepatkan, di skip sampai ke, nah kalau sudah bisa kita klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini, skenario nya tetap, kemudian application kita ganti all dari 1 sampai 10, klik OK. Nah, udah muncul jadi seperti ini. Kita klik yang bagian entity activity. Di sini bisa kita lihat dari nasabah replication 1 sampai 10, kemudian nanti di bagian laporan kita menggunakan data average time in system, jadi ada 73 sampai 77,29. Oke, sekian dulu presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.